Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elis Hairani, dosen pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD di STKIP Babun Najah, Pandeglang. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan sebutan RPS pada mata kuliah konsep dasar PAUD yang saya ambil. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata di perkuliahan, menunjukkan keterkaitan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian, lalu memberikan gambaran implementasi metode team-based project dalam model blended learning, yang didemonstrasikan juga dalam pelaksanaan Tridharma khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah konsep dasar PAUD merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membentuk sikap positif mahasiswa terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Selain itu, memberi mahasiswa keterampilan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi diarahkan juga untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa agar memahami bagaimana pendidikan anak usia dini secara utuh, mulai dari landasannya hingga bentuk kelembagaannya di Indonesia dan di mancanegara. Ruang lingkup mata kuliah ini yaitu hakikat dan landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, tujuan, fungsi, serta komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini khususnya di Indonesia, yang berbasis pada pendekatan dan prinsip dalam pendidikan anak yang didukung oleh tokoh-tokoh pendidikan anak usia dini. Pengenalan kurikulum anak usia dini dan kelembagaan pendidikan anak usia dini juga diberikan dalam mata kuliah ini. Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning, diantaranya akan dilakukan melalui metode penugasan dan metode project-based learning. Penilaian dilakukan melalui ujian tulis, penilaian tugas, dan penilaian kinerja. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan. RPS mata kuliah ini disusun secara sistematis dan diarahkan untuk membentuk 6 capaian pembelajaran utama. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat dan landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tujuan, fungsi, serta komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi basis pendekatan prinsip dalam pendidikan anak usia dini. Yang keempat, mahasiswa dapat mengkaji pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Yang kelima, mahasiswa dapat mengkaji pengembangan kurikulum anak usia dini. Yang keenam, mahasiswa dapat mengkaji kelembagaan PAUD di seluruh Indonesia. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka
selama 16 minggu. Secara lebih rinci, perkuliahan ini dibagi. Yang pertama, dimulai dengan pengantar tentang pengertian dari anak usia dini, ciri-ciri anak usia dini, dan hakikat anak usia dini. Minggu kedua, mahasiswa akan belajar tentang landasan penyelenggaraan PAUD. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan landasan penyelenggaraan PAUD, menyimpulkan landasan penyelenggaraan, dan mengidentifikasi landasan penyelenggaraan. Minggu ketiga dan keempat, mahasiswa menelaah tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini, serta karakter perkembangan anak usia dini. Minggu kelima, 6, dan 7, mahasiswa membahas peran pendidik anak usia dini, kompetensi, hak dan kewajiban guru pendidikan anak usia dini. Adapun tengah semester dilaksanakan di minggu ke-8, selanjutnya minggu ke-9 hingga minggu ke-15, mahasiswa fokus pada pemikiran tokoh PAUD di Indonesia dan mancanegara, presentasi kelompok 1-5 tentang komitmen dan kebijakan PAUD di Indonesia, basis dan pendekatan dalam PAUD, kelembagaan taman kanak-kanak, kelembagaan kelompok bermain, dan kelembagaan taman penitipan anak. Di minggu ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Penilaian mahasiswa mencakup berbagai aspek, mulai dari kehadiran, sikap, tugas, dan latihan, presentasi makalah kelompok, UTS, serta UAS. Adapun prosentasenya adalah sebagai berikut. Tugas 20%, presentasi makalah kelompok 15%, UTS 25%, UAS 30%, dan kehadiran plus keaktifan mahasiswa di kelas sebanyak 10%. Demikian penjelasan saya tentang penjabaran dan implementasi RPS mata kuliah konsep dasar PAUD. Saya yakin bahwa RPS bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan panduan strategi yang mengarah seluruh proses pembelajaran agar lebih terstruktur, terukur, dan bermanfaat. Semoga praktek ini menjadi kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai tambahan, setelah RPS ini diberikan, akan saya sajikan cuplikan perkuliahan secara luring atau tatap muka yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bagian ini akan menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi, serta melakukan asesmen secara langsung di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini bisa bertemu kembali dengan PG PAUD semester 4. Pertemuan kelima. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa di dalam hati sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bunda Elis absen dulu ya. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Danaria? Nong? Neng Zainab? Nadia? Ani Sumarni? Lia Rosita? Lia, kemana? Sakit, oke. Sakit. Dia? Ene? Uun? Sarmuna? Oke, Romja, Siti Mutmainah, Hesti ada,
Lilis, oke. Hadir Bu Lia aja yang nggak masuk ya. Ya oke, terima kasih. Nah teman-teman, minggu kemarin kita udah bahas tentang konsep dasar PAUD terkait standar kualifikasi calon guru PAUD. Sekarang kita membahas tentang apa saja sih lembaga-lembaga yang ada di PAUD. Karena nanti teman-teman tidak hanya menjadi guru TK atau guru RA, tapi juga bisa menjadi guru kelompok bermain, guru daycare, ataupun lembaga pendidikan lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari materi hari ini tentang konsep lembaga PAUD. Oke. Sebelum kita belajar, ini kayaknya belum pada sarapan ya, masih lemes ya. Kita tepuk-tepuk dulu yuk. Ayo, siap? Boleh berdiri? Biar semangat tepuk-tepuknya. Masih ingat tepuk semangat yang kemarin? Masih, yang dang-dang-dang itu loh. Oke, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Dang-dang-dang, ding-ding-ding, dung-dung-dung, Dang-dang-dang, ding, dung-dung-dung, se, aha-aha, ma, aha-aha, ngah, aha-aha, semangat. Ye, gitu dong kan. Belajarnya harus semangat, harus ceria biar sistem limbiknya terbuka agar informasi yang diberikan atau materi yang diberikan hari ini dapat tersimpan dengan baik. Oke, kita lanjut di sini tentang konsep lembaga PAUD. Yang pertama, ada kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Teman-teman boleh catat untuk yang bagian yang di-highlight, yang penting-penting nanti boleh dicatat karena setelah ini ada tugas mandiri yang dikerjakan di rumah ya. Oke. Yang pertama tentang kebijakan publik dalam bentuk konvensi atau kesepakatan umum. Yang kedua kebijakan publik dalam bentuk kebijakan formal. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata kepres gitu ya, keputusan presiden atau permen, peraturan menteri, terus atau peraturan wali apa? Wali kota, iya benar. Karena kan ada pusat ya, ada provinsi ya, ada kabupaten, kota. Kalau yang bupati berarti BUP, iya gitu. Nah, jadi untuk pendidikan anak Indonesia memang ada beberapa payung hukum atau kebijakan yang melindungi berdirinya lembaga itu tersebut. Jadi nggak sembarangan bikin TK, aku punya rumah nih nganggur, mau dibikin TK lah gitu ya. Nah nggak bisa seperti itu, ujuk-ujuk bikin TK ataupun bikin daycare, karena kita harus pelajari dulu apa saja peraturan atau landasannya apa aja sih, petunjuk teknisnya apa aja sih waktu mau bikin TK atau kelompok bermain atau pos PAUD. Nah, sebelum membahas jauh tentang lembaga-lembaga yang ada di PAUD, teman-teman juga perlu ketahui bahwa PAUD di Indonesia itu sudah berdiri berdasarkan hasil konferensi dunia tahun 1990 di Jotun, Thailand, tentang kesepakatan antar negara anggota PBB melakukan gerakan Education for All, yaitu pendidikan untuk manusia sejak lahir hingga ajal, hingga wafat gitu ya. Selain itu, penyelenggara PAUD di Indonesia juga ada di komitmen internasional World Fit for Children tahun 2002. Komitmen tersebut berisi rencana untuk memberikan kehidupan yang sehat, memberikan pendidikan yang berkualitas, serta melindungi kekerasan terhadap anak. Ada lagi yang selain dua yang tersebut, ada di Konvensi Dunia tentang Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh UNESCO di Nagoya, Jepang tahun 2014 ya, kira-kira 11 tahun yang lalu ya, tentang penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini. Nah, pada konferensi tersebut yang ada di Jepang, di Nagoya, mereka anggota-anggotanya merumuskan 5 hal dalam pembangunan SDM. Apa SDM? Iya, sumber daya manusia. Yang pertama, dukungan terhadap kebijakan pendidikan. Lembaga pendidikan nggak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungan. Dukungan yang pertama dari negaranya, dari pemerintahnya gitu ya, dari kabupaten kotanya, lalu ada dari lingkungan tempat TK itu berdiri. Kalau teman-teman nanti mau bikin TK, bikin PAUD, bikin daycare, survei dulu nih. Udah ada TK belum di kampung saya gitu ya? Udah ada PAUD belum di kampung saya? Jangan sampai TK-nya bersebelahan gitu ya. Karena ada peraturan tentang jarak berdirinya antar TK dan ada kode etik tentang siswa peserta didik jangan sampai berebutan nih, karena di satu kampung atau di satu desa ada 2 TK, akhirnya TK ini nyari murid, TK yang satunya lagi nyari murid, akhirnya selek gitu ya, karena berebutan di wilayah yang sama. Nah, jadi itu pertama pastikan dulu peraturannya, lalu lihat lingkungan sekitarnya, sudah ada TK atau belum, ada RA atau belum. Lalu dukungan terhadap seluruh institusi pendidikan. Selain bikin TK, institusi pendidikan yang lainnya apa? Institusi pendidikan yang lainnya. Setelah TK ada SD, terus SMP, SMA. Nah, kenapa memikirkan? Kenapa butuh dukungan dari jenjang pendidikan yang berikutnya? Karena biar anak TK kita, dari TK kita mau ke SD mana nih? Jangan-jangan SD-nya jauh, ada di luar kabupaten gitu ya. Padahal masih TK, kan kasihan gitu ya. Jadi memang butuh informasi terkait pendidikan jenjang berikutnya. Begitupun kalau teman-teman nanti bikin SD swasta sendiri gitu ya. Ada SMP enggak nih buat lulusan kita mau sekolah kemana nih berikutnya, seperti itu. Lalu dukungan kepada pendidik, iya. Pasti nggak ada TK kalau nggak ada gurunya. Harus ada gurunya, harus ada muridnya. Dukungan pada pendidik salah satunya adalah support dari orang tua, bisa terus support dari masyarakat, ya, dan terutama dari negara. Nih seperti teman-teman nih lagi kuliah jurusan PG PAUD, salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan jumlah pendidik PAUD, seperti itu. Lalu dukungan terhadap pemuda. Waduh, pemudanya aja perlu kita ajak nih. Jangan yang anak-anak aja ataupun yang orang tua, tapi pemuda yang seperti teman-teman sekarang nih yang masih kuliah, bagian dari pemuda, perlu lingkungannya perlu mendukung agar ayo kuliah ke PG PAUD, ayo kuliah ke PG SD misalnya ya. Biar apa? Karena kita regenerasi loh. Ini guru TK yang sekarang kan suatu saat akan meninggal gitu ya, penerusnya siapa kalau bukan pemuda-pemuda ini gitu. Lalu yang terakhir ada dukungan terhadap masyarakat lokal. Iya, kembali lagi kita mendirikan sebuah lembaga harus mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Jangan sampai ketika TK kita berdiri, TK-nya nggak disukain sama warga sekitar, seperti itu. Nah, kebijakan publiknya di sini ada bentuk kebijakan formal seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Nasional. Ini nanti bisa kita lanjuti kedalamannya kita telaah di pertemuan berikutnya ya, karena masih berhubungan dengan konsep lembaga PAUD. Nah, sekarang yang kedua udah mulai masuk nih kita. Kemarin di pertemuan 3 ketika kita membahas hakikat anak usia dini gitu ya, di situ ada jenjang usia gitu ya. 0 ke 1 tahun, 1 tahun ke 2 tahun, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. Nah, ternyata dari 0 bulan sampai 6 tahun ada loh jenjang pendidikannya masing-masing gitu ya. Biar tepat
sasaran biar tidak salah informasi atau pendidikan yang diberikan ke si anak tersebut. Untuk di Indonesia ada PAUD jalur formal. Kalau PAUD bukan seperti yang teman-teman dengar, ini PAUD anggrek, ini PAUD mawar. Padahal sejatinya PAUD itu payungnya gitu ya, mamahnya gitu ya. Ada anaknya nih di bawah 2, ada formal, ada non formal. Nah, sekarang kita bahas yang formal dulu nih. Yang pertama ada TK dan RA. Apa TK? RA? Nah, kalau TK ke Kemendikbud, kalau RA ke Kementerian Agama. Nah, merupakan bentuk lembaga jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan dari anak usia 4 tahun sampai 6 tahun. Kenapa harus 4 sampai 6? Kenapa harus 4 sampai 6? Kenapa 3 tahun aja? Masukin TK aja meskipun anaknya usia 3 tahun. Iya, betul. Secara tumbuh kembang belum mampu, belum mencukupi gitu perkembangan usianya. Di sini ada tujuan penyelenggaraan TK atau RA. Yang pertama, membangun landasan berkembangnya potensi anak. Intinya yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kembali lagi kita rujukannya ke Pancasila ya. Pancasila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Dan memang kalau di Indonesia tidak ada pilihan tidak beragama ya, harus beragama seperti itu. Lalu yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosi peserta didik pada masa emas pertumbuhan. Masa emas apa kemarin? Golden Age adalah masa di mana anak, iya betul, di mana otak anak berkembang sangat pesat. Lalu yang ketiga, membantu anak mengembangkan potensi dalam diri fisik yang meliputi nilai agama dan moral, sosial, emosi, kemandirian, kognitif, bahasa, serta fisik motorik sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Jadi sebelum masuk SD memang lebih baik TK dulu nih atau RA dulu. Biar apa? Karena biar anaknya siap gitu ya. Kan masuk SD kayak teman-teman gini ya, ada kursi gitu ya. Harus menghadap ibu gurunya, melihat papan tulis. Nah, untuk anak-anak yang tidak TK, yang langsung SD, itu agak ada kesulitan penyesuaian gitu ya. Kesulitan adaptasi, yang biasanya main-main sekarang harus duduk manis, mendengarkan ibu gurunya. Nah, tujuan TK adalah transisi dari masa bermainnya anak-anak, terus persiapan memasuki jenjang ke SD. bingung. Kalau ada yang mau tanya, kita review lagi nih. Tadi PAUD ada payungnya PAUD, lalu ada jalur formal dan non formal. Yang formal apa aja? Dan RA. Yang non formal kober, daycare, dan pos PAUD. Kalau usia TK dan RA usia mulai dari 4 sampai 6 tahun. Kalau yang daycare 0 bulan sampai 6 tahun. Kelompok bermain 2 sampai 6 tahun. Ya, ada yang 4, ada yang 6 ya. Tapi sih sebaiknya 2 sampai 4, 2 ke 3 ya, karena 4 ke 6 sudah masuk ke TK gitu. Terus apa lagi ya? Guna lihat dulu RPS-nya. Nanti teman-teman pekan depan bikin tulisan berkelompok ya, berdua tentang perbedaan antara TK, RA, pos PAUD, kober, dan daycare ya. Boleh tulis tangan. Bunda Elis hari ini mau
tugas untuk kali ini pengennya tulis tangan. Nggak usah ngetik, takut kopas. Pengennya ditulis tangan ya. Oke, di kertas ini kertas file Bindex-nya teman-teman. Ya, Bindex apa namanya? Bisnis file. Yang kayak gitu. Hari Jumat dikumpulin bisa? Bisa, oke. Ada yang mau tanya? Udah. Udah ngantuk. Oke deh, kalau nggak ada yang mau tanya, kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.